Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua pastinya. Sobat Jagon Tani, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Dan bersama saya Osa Adnan, kita akan mengikuti bersama perbincangan bersama EMCL. Pagi hari ini begitu luar biasa karena kita akan mengikuti pembahasan atau perbincangan mengenai menjaga keselamatan bersama di jalur pipa lapangan Bani Urip dengan tema Jagon Tani, jaga pipa, jaga keselamatan. Nah, bincang kita akan live talk show dirilai oleh radio-radio anggota Forum Radio Bojonegoro, yang mana yang pertama ada Istana FM 95, Malopati FM 95,8, Radio Prima FM 93, Duta FM 88,3, Radio Nuansa FM 104,3, Radio SBI FM 103,3, Radio Madani FM 102,5, Radio Menara Darussalam FM 107,9, dan Radio Bas FM Siar Tunda 96,6. Tayang juga di YouTube channel Radar Bojonegoro dan Bojonegoro TV. Ya, kali ini dibincang bareng EMCL, tentu saja saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa. Di kesempatan hari ini kita sudah mengundang beliau. Yang pertama adalah Mas Beta Wicaksono, selaku External Affairs Manager Exxon Mobil Cepu Limited. Selamat pagi Mas Beta. Selamat pagi Mbak Osa. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat. Terima kasih. Semangat sekali ya. Tadi perjalanan lancar Mas Beta? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya. Hingga sampai di Stereo Cafe kita sama-sama pagi hari ini ya. Oke, selanjutnya narasumber kita yang luar biasa ada Mas Handoko. Beliau adalah Direktur Inspektra. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sa. Apa kabar hari ini Mas? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Kan sudah sarapan Mas? Sudah. Cukup semangat ya, energinya full sampai nanti tuntas perbincangan kita ya. Insya Allah. Oke, selanjutnya ada Mas Haji Ali Mahmudi, petani muda milenial nih ya, yang berasal dari Desa Sumber Telase, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Selamat pagi Mas Ali. Selamat pagi Mbak Osa. Wah, luar biasa semangatnya hari ini ya. Tentu saja bersama dengan ketiga narasumber kita akan berbincang mengenai Jagon Tani, jaga pipa, jaga keselamatan. Nah, sebelumnya Sobat Jagon Tani, kita ketahui bahwa keberadaan dari industri migas, khususnya lapangan Bani Urip yang dioperatori oleh Exxon Mobil Cepu Limited, tentu ini memberikan kontribusi bagi perekonomian tingkat lokal dan juga nasional. Nah, produksi dari lapangan Bani Urip sendiri telah memberikan kontribusi hampir 25% untuk produksi minyak tingkat nasional. Hal tersebut tentu menjadi pencapaian yang luar biasa dan tentu menjadi andalan bagi Kabupaten Bojonegoro karena tentu menjadi angka yang signifikan bagi APBD Bojonegoro melalui dana bagi hasil migas. Nah, bersama dengan Mas Beta Wicaksono selaku perwakilan dari Exxon Mobil Cepu Limited. Sebelumnya boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa peranan dari EMCL ini terkait dengan adanya lapangan Bani Urip dan lapangan Kedung Keris dalam industri hulu migas, Mas Beta. Ya, terima kasih Mbak Osa. Jadi terima kasih tadi sudah dikasih intro ya, sebetulnya itu sudah menggambarkan apa yang kami lakukan di sini. Ya. Jadi kalau Exxon Mobil Cepu Limited ataupun EMCL, kami adalah kontraktor kontrak kerjasama dan kami bertugas untuk melakukan sebagai kontraktor, sebagai operator untuk mengelola lapangan minyak Bani Urip dan Kedung Keris ini. Tentu saja keberadaan kami itu diawasi oleh SKK Migas karena untuk industri hulu kami memang pengawas dari pemerintah itu adalah SKK Migas dan kami di sini sebagai operator untuk lapangan minyak Bani Urip dan Kedung Keris untuk memproduksi dan mensupport sekitar 25% produksi minyak nasional. Dan kami tidak bekerja sendiri, tentu saja di situ kami ada kolaborasi juga dengan Pertamina EP Cepu, kemudian ada juga dengan BUMD dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Bojonegoro dan Blora. Tentu saja ini merupakan sebuah sinergi yang bagus saya rasa untuk bagaimana kita bersama-sama untuk menghasilkan produksi minyak nasional. Dan kami bersyukur karena di Bojonegoro ini kami mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat untuk mengoperasikan ini juga, mengoperasikan wilayah kami, wilayah lapangan minyak Bani Urip ini, sehingga kami beroperasi hingga saat ini dengan baik dan aman.
Luar biasa. Ya. Itu tadi dia peranan EMCL terhadap industri hulu migas, utamanya di Bojonegoro dan juga untuk kontribusi tingkat nasional. Ya. Mas, tentu bukan hanya kontribusi terhadap hasil dari minyak tersebut sendiri ya. Ya. Bagaimana kontribusi terhadap masyarakat? Ada tidak pengembangan atau program pengembangan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh EMCL? Ya, selain kami selaku industri migas ya yang memang memberikan kontribusi kepada pemerintah berupa dana bagi hasil migas dan itu yang saya rasa bisa dirasakan oleh pemerintah dan Pemkab gitu ya. Kami juga melakukan berbagai program pengembangan masyarakat. Tentu saja kami dalam implementasinya kami melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah terkait dalam hal ini misalnya Bapeda gitu ya. Dan memang itu yang kami lakukan hampir setiap tahun. Kami mengacu misalnya pada musrenbang, baik itu dari level desa, kecamatan, kemudian dari kabupaten. Dan setiap tahun untuk perencanaannya, sebelum kami ke SKK Migas, mendapatkan persetujuan dan pengawasan di situ, kami melakukan koordinasi dengan Bapeda. Untuk memastikan bahwa tidak ada overlapping di dalam program yang kami lakukan. Jadi kami harus memastikan bahwa apa yang kami lakukan benar-benar tidak tumpang tindih dengan mereka, sehingga kita bisa memberikan kontribusi. Kami mendukung untuk percepatan pengembangan ataupun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja ini kami lakukan mendudukkan porsi kami bukan menggantikan peran pemerintah. Kami hanya memberikan kontribusi mempercepat apa yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan masyarakat. Ada fokus apa saja nih Mas untuk pengembangan bagi masyarakat? Ya. Di dalam program pengembangan masyarakat kami punya beberapa konsentrasi atau fokus. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian kesehatan dan pengembangan ekonomi. Selain kami juga concern pada lingkungan juga ya. Dan ini juga bisa dilihat misalnya di sekitar kita, misalnya untuk program-program pendidikan. Saya rasa mungkin Bapak dan Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian bisa melihat misalnya dari jenjang PAUD. PAUD itu bisa dilihat misalnya di level desa. Kalau misalnya ada di situ ada SBB, Semangat Benih Bangsa, itulah program yang kami inisiasi dulu untuk pengembangan anak usia dini sejak awal. Kemudian beberapa program-program ekonomi, misalnya pertanian dan lain sebagainya kami lakukan. Dan kami juga hadir dengan mitra ini, mitra Mas Handoko dari Inspektora dan Petani Milenial ini, Mas Ali ini juga bagian dari program kami. Nah, kebetulan Mas Ali hari ini hadir sebagai salah satu mitra dari EMCL. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mas, untuk program pengembangan masyarakat yang diikuti oleh Mas Ali ini terkait dengan program pengembangan masyarakat, fokus bidang apa? Ya, kalau di kami, proses itu sama pentingnya dengan hasil. Hasil sama pentingnya dengan proses. Jadi dua-dua itu harus penting. Dan di balik itu semua dasarnya adalah keselamatan. Jadi apapun yang kami lakukan terkait program apapun, seperti misalnya dilakukan oleh Mas Handoko, kemudian Mas Ali, gitu ya, keselamatan menjadi penting. Dan itu menjadi salah satu fondasi dalam pengembangan program pertanian yang kami lakukan di sepanjang jalur pipa. Jalur pipa untuk mengalirkan produksi minyak yang dari Lapangan Banyu Urip sampai ke FSO Gagak Rimang itu sepanjang 95 kilometer. Wow, cukup panjang. 72 kilometer itu pipa darat ditanam di bawah tanah dengan kedalaman sekitar 1,5 sampai 2 meter. Dan di situ juga melewati daerah-daerah padat penduduknya dan banyak petaninya seperti Mas Ali juga. Sehingga bagi kami apa yang kami lakukan untuk masyarakat juga bisa memberikan manfaat. Prosesnya penting, hasilnya penting, peningkatan pertanian, tetapi keselamatan sebagai fundamen dari semuanya itu sangat penting. Jadi kami memastikan melalui Mas Handoko bahwa program yang kami lakukan di situ terkait pengembangan pertanian di sepanjang jalur pipa yang dilakukan oleh Mas Ali dan kawan-kawan yang lainnya, mungkin nanti bisa ceritakan ada lebih dari 1000-an petani. Nah, ini sebutannya program Jagong Tani itu ya Mas. Betul. Ya, sebenarnya apa? Mungkin bisa dijelaskan di sini Mas Dita. Apa sih program Jagong Tani itu? Jagong Tani itu sebetulnya adalah sinergi bagaimana kita mentransfer nilai-nilai keselamatan bersama ketika masyarakat melakukan pertanian di sekitar jalur pipa. Harapannya mereka juga harus melakukannya dengan baik dan aman. Aman untuk mereka, untuk petani, aman untuk masyarakat, pemerintah, karena kalau misalnya terjadi sesuatu bahaya, itu juga akan berpengaruh terhadap pendapatan negara, dan juga aman terhadap operasi. Jadi aman untuk bersama. Jadi biar masyarakat misalnya melakukan pertanian padi di situ.
apa saja yang boleh dilakukan. Misalnya tidak boleh membakar-bakar, kemudian kalau misalnya membangun infrastruktur di situ juga harus memastikan keselamatannya seperti apa standarnya. Nah itu yang kami transfer. Jadi yang kami lakukan adalah kami melakukan program pengembangan pertanian, kemudian kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap keselamatan di jalur pipa tersebut, supaya para petani bisa melakukan aktivitas kesehariannya, programnya dengan baik dan selamat. Oke, berarti sebenarnya kalau dirinci siapa saja nih Mas yang terlibat dalam program Jagung Tani? Tadi ada menyebutkan masyarakat, pemerintah, petani, dari tentu dari Exxon sendiri betul. Dan tadi juga dari tim pengamannya sangat ketat untuk selama jalur pipa itu ditanam gitu ya. Betul. Jadi karena kondisi jalur pipa kan sudah ditanam ya di situ ya, dan dialiri oleh pipa minyak, ada minyak mentah di situ, dan kami harus memastikan bahwa di situ kami harus melibatkan berbagai pihak, misalnya petani sendiri yang ada di sekitar itu, kemudian kedua dari pemerintah, karena apa? Seringkali dan memang sekarang bertumbuh terus ya, ada pengembangan ataupun pembangunan di masyarakat dan mungkin ada potensi overlapping ataupun bersinggungan dengan jalur pipa, sehingga kami harus memastikan bahwa pembangunan tetap harus jalan, tetapi keselamatan itu sesuatu yang harus diutamakan. Di situ. Nah, tadi belum disenggol nih, kita sudah mengundang Mas Handoko. Perannya apa nih Mas Dita? Menurut Mas Dita, Mas Handoko sebagai inspektra ini, sebenarnya siapa untuk Mas Handoko ini? Iya, kami bermitra dengan salah satu NGO ataupun LSM lokal. Mas Handoko ini inspektra yang punya kompetensi dalam melakukan pengembangan masyarakat. Tentu saja di dalam pertanian Mas Handoko punya kompetensinya sebagai ahlinya. Beliau juga punya engagement yang bagus ataupun berinteraksi dengan masyarakat dengan bagus, dan kebetulan Mas Handoko ini kan juga putra daerah juga dari Leran kalau Mas ya. Jadi memang benar-benar mengerti karakter masyarakat yang ada di situ, bagaimana petani dan bertani serta musim pertanian itu seperti apa, sehingga melalui mitra kami, melalui LSM ini, Mas Inspektra ini ataupun Mas Handoko dan tim, kami bisa menyampaikan pesan-pesan keselamatan sekaligus pesan untuk peningkatan pengembangan ekonomi melalui pertanian tadi secara bersamaan. Salah satunya melalui Jagung Tani yang diinisiasi tadi. Oke, nah kita sudah ngobrol sama Mas Lita. Mas Lita juga sudah membahas menyentil Mas Handoko. Kita langsung ngobrol saja ya dengan Mas Handoko. Nih Mas Handoko, boleh dong diperkenalkan kepada seluruh sobat Jagung Tani, sebenarnya inspektra itu apa? Terima kasih Mbak Osa, luar biasa sekali, dan matur suwun Mas Beta tadi sudah disampaikan juga sedikit mengenai inspektra. Perlu saya perkenalkan kembali bahwa inspektra itu adalah salah satu organisasi nirlaba atau organisasi non pemerintah yang kebetulan hari ini dipercaya oleh MCL untuk mengampu salah satu program pengembangan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Dan inspektra sendiri itu merupakan gabungan atau wadah bagi pegiat-pegiat sosial yang ada di Bojonegoro, yang itu fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat, itu salah satunya. Nah, di sini inspektra kebetulan dipercaya oleh MCL untuk mengampu salah satu program ekonomi yang itu adalah peningkatan pertanian ya, peningkatan di pendapatan petani dan isu-isu pertanian dan isu-isu ekonomi, yang kebetulan sasaran programnya adalah tani di sekitaran jalur pipa. Sekaligus juga selain kami melakukan peningkatan kapasitas petani yang nanti itu endingnya atau goalnya adalah peningkatan hasil dari pertanian sendiri secara jalur pipa, itu juga melakukan edukasi, sosialisasi keselamatan yang ada di jalur pipa, agar ini tagline-nya seperti yang tulisannya kaosnya Mas Ali ini ya, kita agar kita bisa berbarengan bagaimana kita hidup sehat dan aman, tentunya juga sejahtera hidup Mbak ya, karena hasil pertaniannya nanti diharapkan juga meningkat melalui Jagung Tani ini. Ada transfer knowledge di sana antar petani, bagaimana melakukan pertanian secara aman, bagaimana melakukan penanganan terhadap hama, bagaimana pembibitan yang baik itu seperti apa, semuanya ada di sana. Oke.
Jadi kalau dijelaskan bermitra dengan EMCL ingin mewujudkan cita-cita tersebut, Mas Handoko bisa nggak disampaikan apa tahapan-tahapan yang dilakukan ketika melakukan program tersebut? Iya, untuk tahapan-tahapannya mestinya kita memang mempunyai beberapa tahapan proses, karena seperti yang disampaikan oleh Mas Beta bahwa hasil itu penting, tapi proses itu juga tidak kalah penting, ya sama pentingnya dengan hasil. Jadi salah satu tahapan-tahapan yang kita lakukan tentunya adalah komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder agar semua stakeholder mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai frame yang sama bagi pengembangan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama petani di sekitaran jalur pipa itu, dan juga bagaimana melakukan atau menjaga keselamatan dan keamanan di jalur pipa, karena dari beberapa stakeholder, ada pemerintah, ada petani yang semuanya berpotensi bersinggungan dengan jalur pipa, dengan pemerintah, dengan tadi yang disampaikan Mas Beta, dengan geliat pembangunan yang luar biasa di Bojonegoro, tidak menutup kemungkinan ada pembangunan yang itu bersinggungan dengan jalur pipa. Nah, di sana kita mengkomunikasikan, menjembatani agar semuanya itu tersinkron, perencanaan pembangunan dan perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan oleh BUMN atau swasta, perusahaan-perusahaan itu tersinkronisasi dengan baik dan adaptif terhadap pedoman keselamatan di jalur pipa. Itu bahasa kurang lebihnya. Oke, tentu ketika melakukan tahapan-tahapan tersebut dari anggota Inspektra sangat sudah masif dan juga terstruktur ya. Kira-kira dari anggota Inspektra sendiri terdiri dari siapa saja sih, Mas? Kalau anggota dari Inspektra yang ada di lapangan, kita memprioritaskan bahwa pendamping-pendamping kita yang ada di lapangan itu memang berasal dari masyarakat lokal. Sehingga pemahaman terhadap komunitas, pengembangan komunitas itu semuanya bisa dengan mudah karena mereka tahu adat istiadat mereka itu seperti apa, sehingga bisa komunikasinya bisa berjalan dengan baik gitu. Baik, kalau tadi sudah disampaikan terdiri dari masyarakat lokal, dari anggota Inspektra sendiri. Ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana respon dari masyarakat sendiri terhadap program ini? Oke, alhamdulillah responnya juga luar biasa. Masyarakat menyambut baik, intinya menyambut baik dengan kegiatan yang dilakukan oleh MCL untuk peningkatan hasil panen, peningkatan pertanian yang ada di jalur pipa, sekaligus menjaga keselamatan dan keamanan di jalur pipa ini. Dan tentunya itu juga tak lepas dari dukungan MCL yang luar biasa dan juga masyarakat, semua stakeholder, semuanya komunikasi yang baik, dan juga terus terang saja kita diuntungkan karena memang semua anggota kita itu adalah masyarakat lokal. Berdasarkan mereka mengerti bagaimana keseharian petani penggarap itu seperti apa, petani-petani di sekitar jalur pipa itu seperti apa, sehingga untuk masuk ke sana untuk berkomunikasi itu kita tidak perlu untuk memperkenalkan diri lebih jauh, tapi sudah enak hidupnya, Mbak. Usah itu. Termasuk pasti Mas Handoko juga melakukan pendekatan dengan Mas Ali Mahmudi. Nah, nanti kita akan bercerita ngobrol-ngobrol dengan Mas Ali Mahmudi dan Mas Bita kembali. Namun kita akan break sejenak. Kita akan jeda dan kita akan kembali di segmen selanjutnya masih bersama dengan saya dan juga ketiga narasumber kita luar biasa di Bincang Bareng EMCL.